kagak, tonjok lagi saya. Ini kesusahan aku, ini tidak saya lakuin. Siapa sih orang yang kuat pukul? Bentuk-bentuk penyiksaan ketika proses berita acara pemeriksaan dilakukan oleh polisi memang masih sering ditemukan. Setidaknya, itulah catatan dari Ketua Indonesia Police Watch Neta Espane. Banyak sekali anggota polisi yang melakukan penyiksaan di ruang-ruang pemeriksaan. Tidak hanya pada tersangka, beberapa saksi juga melapor ke kita. Mereka ada yang disiksa, ada yang diteror. Jadi memang kalau melihat kinerja polisi kita, mereka tuh sangat tidak profesional, sangat tidak terlatih sebagai polisi yang benar-benar melakukan penegakan hukum dan penegakan HAM. Dan mereka cenderung melakukan pelanggaran HAM. Nah, karena apa? Karena mereka mencari gampangnya, mencari pengakuan dari tersangka, sehingga ketika tersangka tidak mau mengaku, mereka siksa sampai ngaku. Proses hukum para terdakwa kasus pelecehan siswa JIS seyogianya menjadi pertaruhan kredibilitas dan profesionalisme polisi dalam mengungkap sebuah kasus kejahatan. Kalau kemudian tersangka JIS ini nanti mereka dibebaskan pengadilan, ini suatu pukulan yang memalukan kepolisian. Jadi kalau nanti mereka bebas, saya kira para terdakwa ini yang sudah disiksa polisi harus melakukan tuntutan hukum. Terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, polisi menanggapinya dengan dingin. Adanya tersangka kemudian menjadi terdakwa di sebuah sidang pengadilan, kemudian dia mencabut berita acara pemeriksaan di dalam sidang itu, kemudian dia mengaku dianiaya, itu bukan sesuatu yang baru. Ya, dari dulu juga sudah ada seperti itu. Dan itu lumrah saja. Bagi penyidik lumrah, bagi hakim juga lumrah, bagi jaksa juga lumrah. Ya, yang jelas yang perlu diingatkan lagi itu kasus kejahatan seksual. Ya. Jadi media, hakim, jaksa juga perlu di-refresh lagi. Itu sidang kasus kejahatan seksual yang menimpa beberapa anak didik di JIS dan itu sedang disidangkan. Ya, itu pokok masalahnya. Kemudian kalau ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang perlu disampaikan, disitulah tempatnya. Itu forum pengadilan. Bisa mendatangkan saksi baru, ada bukti baru, tergantung hakim mau terima apa tidak. Ya, di situ bisa diungkap di situ. Nanti tinggal hakim yang memutuskan. Jakarta International School atau JIS adalah sebuah sekolah swasta bertaraf internasional. Kebanyakan murid-murid di sekolah ini merupakan anak-anak ekspatriat yang tinggal di Jakarta. Dan di sekolah inilah dugaan pelecehan seksual terhadap murid TK berawal. Di dalam toilet inilah diduga para tersangka melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu siswa JIS. Dan toilet ini hanya diperuntukkan untuk siswa laki-laki. Anugraha Yuhartoyo, juru bicara JIS, membantah keras tudingan yang selama ini ditujukan kepada JIS. Berita yang berkembang, mulai dari cerita dari ibu yang berubah-ubah, yang akhirnya menjadi tidak kredibel, kami jadi mempertanyakan apakah benar pernah terjadi hal ini di JIS. Kecil sekali untuk bisa terjadi gitu. Karena itu lagi, area itu selalu rame dilewatin orang. Dan kedua, Mas kemarin sendiri ngeliat kelasnya itu kan jendelanya tuh besar-besar, kaca semua, dan berdiri di dalam kelas. Bisa ngeliat kan keluarnya itu jelas banget gitu loh. Jadi mereka yang pada di dalam ruangan itu pasti bisa memantau apa sih yang sebenarnya terjadi di luar. Kalau misalnya memang ada kejanggalan, pasti bisa akan kelihatan gitu. Selain 5 orang pekerja kebersihan yang kini sudah menjadi terdakwa,
polisi juga sudah merampungkan berkas pemeriksaan terhadap 2 orang guru di sekolah ini yang dijadikan tersangka dalam kasus yang sama. Masing-masing atas nama Neil Bentelman dan Ferdinand Chong. 2 guru ini tidak ada sangkut pautnya dengan laporan orang tua murid ini, karena anak ini adalah di tingkat kindergarten dan Pak Ferdinand Chong itu adalah asisten guru kelas 1, dan Pak Neil Bentelman ini dia bukan orang guru yang turun langsung ke kelas. Proses hukum para terdakwa pelecehan siswa JIS kini tengah bergulir di meja hijau persidangan. Terbukti atau tidaknya para terdakwa ini melakukan perbuatan kriminalnya, tinggal tunggu saja.